Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rohmah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A6. Saya dari kelompok 3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rohmah. Saya di sini dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan membahas mengenai syarat, kondisi, dan contoh permasalahan yang dapat dikaji dalam PTK. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat kondisi agar dapat mengembangkan PTK. Dan untuk pembahasan selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu contoh permasalahan yang dapat dikaji dalam PTK akan dijelaskan oleh rekan saya. Seperti yang sudah kita ketahui, PTK atau penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang dilakukan dan bertujuan untuk mencari permasalahan yang timbul di dalam kelas dan mencarikan solusi penyelesaiannya. Nah, PTK ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Nah, dalam PTK ini pengertian kelas tidak hanya sebatas pengertian kelas yang seperti ada papan tulisnya, meja belajar ataupun meja guru dan ada buku-buku atau map-map yang lainnya, itu tidak. Jadi pengertian kelas di sini merupakan di mana dalam situasi tersebut terdapat proses belajar mengajar, baik itu terjadi di luar sekolah ataupun di luar kelas. Jadi walaupun di luar, tapi tetap ada proses belajar mengajarnya. Seperti contohnya jika guru dan siswanya itu berkunjung di kebun binatang ataupun di tempat wisata yang lainnya, tapi dalam pas waktu di situ itu terdapat proses belajar mengajar antara guru dan muridnya. Jadi pengertian kelas tidak sebatas oleh seperti ruangan yang ada papan tulis atau dan yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk melakukan PTK ini juga ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar PTK ini dapat dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh guru tersebut. Apabila guru tersebut sudah ingin melakukan perbaikan kelas, namun kondisinya itu tidak mendukung, maka pelaksanaan PTK ini juga tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Dalam slide ini terdapat beberapa syarat kondisi untuk mengembangkan PTK, tapi ini secara umum ya teman-teman. Jadi pertama, sekolah membebaskan gurunya untuk melakukan PTK. Jadi sekolah ini juga menjadi penentu atau juga menjadi seperti penentu itu tadi, pelaksanaan PTK ini dapat dilakukan atau tidak. Karena guru itu pasti ada seperti sekolah tersebut merupakan tempatnya tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi tenaga pendidik tersebut di dalam sekolah tersebut juga harus mematuhi peraturan dari sekolah tersebut. Nah, apabila guru ingin melakukan perbaikan kualitas pembelajaran di kelasnya, maka sekolah tersebut juga harus memberikan izin untuk agar tenaga pendidik di situ
diizinkan untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau melakukan sebuah perbaikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, apabila sekolah ingin kualitas pembelajaran di sekolahnya itu baik, maka sekolah tersebut juga harus memberikan izin kepada pendidiknya. Apabila sekolah tidak memberikan izin atau kebebasan, maka ya PTK itu tadi tidak akan dapat dilaksanakan karena sekolah tersebut tidak mengizinkan. Kemudian PTK ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya. Jadi di sini pendidik yang akan melakukan PTK ini juga dapat melakukan kolaborasi dengan guru lainnya. Jadi dalam PTK ini tidak hanya dilakukan oleh satu pendidik saja, namun juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan pendidik lainnya. Jadi agar tidak mengganggu proses pembelajaran ketika melakukan itu penelitian tindakan kelas tadi. Kemudian syarat yang ketiga itu guru lain itu sebagai pengamat. Jadi ya ini berkaitan dengan syarat yang nomor 2 tadi. Jadi guru lain itu sebagai pengamat dari guru yang melakukan PTK itu tadi. Jadi di sini guru yang melakukan PTK tadi tidak hanya mentransfer pengetahuannya kepada murid saja, namun juga menjadi seorang peneliti untuk menganalisis permasalahan apa sih yang terjadi dalam kelasnya. Nah, untuk melakukan PTK ini maka harus dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan yang benar agar PTK tadi itu dapat dilaksanakan. Nah, di sini guru lain itu sebagai pengamat guru yang melakukan PTK tadi. Apakah tahapan-tahapan tadi sudah dilakukan dengan benar? Kemudian di sini merupakan syarat kondisi mengembangkan PTK yang sudah dispesifikasi atau sudah digolongkan. Itu sebenarnya ada 2, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Nah, yang ini merupakan pada slide ini merupakan kondisi internal yang syarat kondisi internal yang agar dapat mengembangkan PTK itu tadi. Kondisi internal ini menyangkut pendidik. Jadi pendidik itu merupakan tokoh utama dalam melaksanakan PTK ini tadi. Karena yang melakukan PTK ini, tindakan PTK pasti adalah seorang pendidik atau seorang guru. Nah, dari kepribadian guru ini juga harus diperhatikan apakah mau melaksanakan PTK atau tidak, dan apakah memenuhi untuk melakukan PTK atau tidak. Jadi kondisi dari guru agar dapat mengembangkan PTK adalah yang pertama adalah profesional. Jadi di sini guru selain memiliki kompetensi juga harus menjadi guru yang profesional. Nah, guru yang dikatakan profesional ini merupakan guru yang memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dalam kelasnya. Jadi seorang guru yang profesional itu tidak akan menganggap pembelajaran di kelasnya itu sempurna sebelum seorang guru tadi menganalisis apakah ada permasalahan di dalam kelasnya atau tidak. Kemudian kondisi yang kedua adalah guru itu bersifat terbuka. Jadi terbuka di sini maksudnya adalah guru tersebut mau menerima kritikan dan saran dari orang lain ketika akan melaksanakan penelitian tindakan kelas tadi. Jadi apabila seorang guru tidak mau menerima saran atau kritikan dari orang lain, atau guru itu merasa dirinya yang paling benar, jadi tidak mau menerima, maka itu akan mengganggu atau menghambat pelaksanaan PTK dalam kelas tadi. Jadi di sini guru diharapkan dapat bersifat terbuka atau dapat menerima saran dan kritikan dari orang lain agar pelaksanaan PTK ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian kondisi yang terakhir adalah
guru itu harus haus akan wawasan. Jadi guru ini ketika ingin melakukan PTK, maka guru tersebut harus benar-benar memahami tentang teori dan praktik dari penelitian tindakan kelas ini. Jadi guru akan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelaksanaan PTK ini tadi. Jadi apa yang diharapkan guru ini tadi dapat dicapai, atau tujuan yang diharapkan oleh hasil PTK yang dilakukan ini dapat tercapai dengan baik. Pada slide ini merupakan kondisi eksternal yang juga perlu dipenuhi atau harus dipenuhi agar dapat mengembangkan PTK. Jadi selain faktor internal tadi, faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh bagi pelaksanaan PTK ini tadi. Nah, faktor eksternal ini menyangkut para pimpinan sekolah dan para administrator lainnya. Jadi di sini kepala sekolah juga sangat berpengaruh tentang nasib pelaksanaan PTK ini tadi dapat dilaksanakan atau tidak. Jadi kondisi pertama yang harus dipenuhi yaitu kepala sekolah itu memiliki sifat terbuka atau memberi kebebasan kepada para pendidiknya agar dapat melakukan penelitian tindakan kelas ini sebagai usaha memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, apabila kepala sekolah ini bersifat terlalu mengekang atau membatasi guru, maka guru tersebut tidak akan dapat memunculkan kreativitasnya atau usahanya atau ide-ide mereka untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Kemudian kondisi yang kedua yang perlu dipenuhi yaitu kepala sekolah hendaknya selain sebagai pemimpin, kepala sekolah tersebut juga dapat menjadi seorang motivator bagi pendidik yang ada di sekolahnya. Nah, ini contohnya kepala sekolah ini dapat memberi apresiasi kepada guru yang melakukan kegiatan PTK ini tadi sebagai usaha memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, karena apresiasi ini sangat berpengaruh bagi psikologi seorang guru. Nah, guru akan beranggapan apabila tindakannya ini memberi apresiasi mendapatkan apresiasi dari atasannya, maka guru tersebut akan semakin bersemangat dalam melakukan usahanya dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di kelasnya. Kemudian kondisi yang terakhir adalah kepala sekolah hendaknya dapat memberikan tugas atau seperti challenge kepada para guru di sekolahnya itu untuk membuat berbagai inovasi-inovasi untuk memperbaiki kualitas atau dapat meningkatkan keprofesionalismenya guru itu. Jadi guru akan merasa tertantang untuk membuat berbagai inovasi-inovasi guna memperbaiki kualitas pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan contoh permasalahan yang dapat dikaji dalam PTK ini akan dibahas oleh rekan satu kelompok saya. Jadi terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah kata dari saya. Untuk mengakhiri video dari saya, mari kita membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.